hamazati sayatin wa auzubika robbi ayah durun robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Kajian Nala Lingsir, kita punya nama sekarang Gus, namanya Nala Lingsir. Nah, nanti saya jelasin artinya apa ya. Alhamdulillah siang hari ini bahagia sekali ya kita bisa kumpul untuk belajar kembali. Wabil khusus kita sama-sama berterima kasih kepada Sahibul Bait yang selalu menyediakan tempatnya untuk kita sama-sama belajar. Siapapun yang menjadikan jalan pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan siang? Oh ya, kita di sini sore ya, habis kajian baru kita makan ya. Baik, sebelum kita mulai, sepertinya ada baiknya kita hening dulu sejenak hari ini dan kemarinnya lagi kita bisa menikmati dan mensyukuri hidup dengan bernafas, dengan semua gitu ya, nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hinggakan. Sababiah dilahirkan oleh ibu bapak kita. Oleh karena itu ada baiknya kita hening sejenak untuk berdoa kepada Allah untuk ibu bapak kita. Senantiasa kita mohonkan ampun dan kita lestarikan kebaikannya, dan kita juga doakan siapapun yang telah mendahului kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan bermunajat. Wabil khusus di siang hari ini senantiasa kita dilancarkan untuk sama-sama mendapatkan hikmah, petunjuk, dan kesadaran. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun ibu dan bapak senantiasa sudah hadir utuh di sini saat ini, dan supaya semangat kayaknya kita tepuk tangan dulu boleh ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Nuhun juga buat Pak Pandri, Bu Naning yang selalu menyediakan tempatnya untuk kita sama-sama belajar, dan tepuk tangan yang kencang kita kedatangan bintang tamu Chandra Malik siang hari ini. Satu-satunya sufi yang ngaku ya, sufi itu nggak pernah ada yang ngaku, tapi sekarang ganti satu-satunya sufi yang laku. Nah ini jadwalnya susah banget. Jadi kemarin waktu sama Bu Naning siapa Chandra Malik, pas bisa gitu. Jadi alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Lebih susah ketemu Chandra Malik daripada ketemu presiden ya. Oke, ibu dan bapak seperti biasa kita lebih akan banyak dialog, tapi mungkin tadi terbersit aja karena kita mau bicara dalam konteks haji gitu ya, kurban gitu, dan saya rasa relate-nya dengan case Ibrahim gitu, dan mungkin kita akan membahas dalam konteks karena tasawuf itu kan bicara tentang ketauhidan gitu ya, dimana saya rasa perlu juga praktikal ketauhidan dalam sudut pandang perspektif sufi itu seperti apa, dan kita menyikapi kurban lah, haji, ataupun nanti yang relate, dan apapun nanti ibu bapak yang punya pertanyaan kita akan sangat diskusi gitu seperti biasa, karena forum ini adalah forum pembelajaran bersama gitu. Kalau kita bahas itu setuju ibu bapak? Oke ya? Kayak nanti di tengah-tengah pokoknya ada sesuatu yang mau didiskusikan, mau ditambahkan, kita seperti biasa ngobrol santai aja. So tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan sekali lagi buat Gus Chan. Gus, matur suwun sudah hadir. Sama-sama. Ya. Topiknya baru lahir barusan, jadi kita ngobrolin itu aja ya. Siap. Monggo Gus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya minta maaf nanti kalau Bapak Ibu foto saya ada hitam-hitamnya, bukan tai lalat, tapi ini rumit sekali mikrofonnya. Ya. Karena ada kepentingan online katanya ya. Alhamdulillah
Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, terutama bapak-bapak, ibu-ibu. Saya rasa panjenengan semua wajib bersyukur. Ya. Seumur hidup dari lahir, atau setidaknya ketika sudah tua, kaya raya. Mati masuk. Amin gitu Bu. Amin ya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Itu dambaan orang banyak. Ya. Ini rumah yang sangat megah, mewah. Semoga nanti miliaran kali lebih megah, lebih mewah tempat kita nanti di surga. Dan jangan lupa saya juga diundang lagi ya nanti ya. Jangan masuk surga sendiri, saya nggak diajak. Ya, saya siap nanti ya ngasih ceramah apa gitu lah. Sebulan sekali lah ya. Boleh. Nggak apa-apa ya. Karena saya belum tentu masuk surga. Ya. Diundang lah. Kenapa kok saya mudah diundang oleh Abu Marlo? Karena selalu diberi DP. DP itu dialog positif maksudnya ya. Selalu diberi omongan-omongan yang baik bahwa ini nanti akan begini dan begitu, dan saya percaya betul kepada beliau. Dan seperti biasa ketika diundang tidak tahu mau ngomong apa, saya syukuri saya bisa datang, itu sudah lebih dari cukup, dan semoga ini awal yang baik untuk kita terus-menerus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diterima amal ibadahnya, diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Tadi ada request dari Bu Naning ngobrol soal Bismillahirrahmanirrahim. Ada request dari Kang Abu ngomong soal haji dan kurban. Ada request lagi? Nggak apa-apa, saya diundang tiap hari, nggak apa-apa. Bahas sedikit-sedikit boleh, nggak apa-apa. Ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban atau Idul Adha. Ya. Beberapa hari terakhir ini saya mengalami hal-hal baru. Istri saya setiap habis subuh, istri saya itu sudah lari dari rumah. Bukan karena punya masalah dengan suami, bukan ya. Lari dari rumah karena dia suka jogging, suka lari pagi, dan pada akhirnya suka ikut maraton. Ya. Finisher, ya. Saya pernah bertanya, Bu, kalau maraton gitu, dari mana ke mana? Gitu. Ya, 42,5 kilo ya. Jawaban dia sangat menyebalkan. Ya dari start sampai finish ya. Kurang ajar gitu ya. Jangan-jangan lulusan ITB begitu semua. Ya. Istri saya lulusan ITB. Ya. Saya juga kimia. Di sini sebanyak lulusan ITB nih. Oh, tapi istri saya lulusan ITB, saya yang dapat istri saya. Oh, iya. Saya yang lebih cerdas daripada istri saya, kan? Oh, iya. Saya beruntung, dia nggak tahu, mungkin khilaf waktu itu kan. Ya. Dari start ke finish, jawabannya begitu. Saya pikir-pikir, saya berharap dia akan cerita rutenya tuh lewat mana gitu ya. Tapi ternyata benar omongannya. Dan beberapa kali saya mengantar, startnya di situ, finishnya juga di situ. Ya, artinya mau sejauh apapun perjalanan, dari awal balik-baliknya ke situ juga. Garis start ternyata juga berada di garis finish. Garis finish berada di garis start. Ya. Apakah kehidupan juga begitu? Sama ya Pak. Berarti kira-kira akhirat itu ada di mana? Ya. Akhirat berarti kira-kira ada di garis start. Startnya dari mana? Ya. Jadi kita sangat perlu tiap kali kita menghadapi Idul Fitri atau Idul Adha, itu momentum kita untuk kembali berpikir segala sesuatu itu pada mulanya bermula dari mana. Karena nantinya kita akan berakhir di situ-situ juga. Ya, ternyata tidak jauh-jauh. Nah, kalau tahu gitu kan nggak usah lari 42 kilo ya. Begini aja, pluk, nyampe sudah. Ngapain repot-repot ya. Tawaf juga gitu ya. Tawaf juga, semua ibadah barangkali juga begitu. Iya benar. Kalau kita tahu awalnya sekaligus kita tahu akhirnya. Persoalannya adalah kita tidak tahu akhirnya di mana. Kedowo-dowo, berpanjang lebar nggak jelas. Di perjalanan itu ada pertikaian, ada pertentangan, ada perselisihan ya. Ini baru seru-serunya ngomong di IG soal neraka. Emang kamu udah pernah ke neraka gitu? Kok belum pernah ke neraka, kok cerewet soal neraka gitu. Saya baca IG-nya Abu Marlo ketawa-ketawa sendiri gitu ya.
Ya namanya anak baru, biarin aja gitu. Ya. Prosesnya. Karena kalau tiap hal kita harus mengalami sendiri, kan repot ya. Ya. Keyakinan itu ada 4 tahapan setidaknya. Pertama, keyakinan karena mengetahui. Mengetahui itu bisa dari membaca, ya, dari mengumpulkan referensi dan lain sebagainya. Mengetahui dari proses belajar. Ya. Yang kedua, keyakinan dari melihat sendiri. Ya. Yang ketiga, keyakinan dari mengalami sendiri. Yang keempat, keyakinan dari merasakan sendiri. Ini sebenarnya bukan tingkatan, melainkan tahapan, langkah demi langkah, step by step. Coba kita urai pelan-pelan, waktu kita panjang sampai jam 4 ya, besok ya. 4 subuh. Ya. Kenapa disebut langkah demi langkah? Kenapa disebut step by step? Langkah itu siapa yang punya langkah? Apa yang punya langkah? Yang punya langkah adalah kaki. Langkah demi langkah, ya. Bukan pukul demi pukul, pegang demi pegang, bukan toleh demi toleh, tapi langkah demi langkah. Oke. Maka segala sesuatu niscaya ada kaitannya dengan kaki. Bahasa menunjukkan bangsa. Kita bangsa manusia. Maka bahasa kita menunjukkan bahwa ini adalah kebudayaan manusia. Walaupun Abu Marlum mengaku manusia tapi nggak bisa buktikan bahwa dia manusia. Apa buktinya kamu manusia? Ada yang tahu? Mbak Ayu manusia? Sejak kapan? Ya. Bapak, ibu manusia? Buktinya apa kalau kita manusia? Punya akal. Akal itu alat kelengkapan, Bapak. Bukan bukti, ya. Ada akal, ada jantung, ada ini. Oke, itu alat kelengkapan. Buktinya apa? Bernafas itu kan termasuk cara kerjanya, tapi bukan buktinya. Bu Naning, Persa, apa buktinya kita manusia? Tubuh alat kelengkapan. Oke, ini rumah jalan Pondok Duta jalan Pondok Indah jalan nomor ini rumah atau bukan? Rumah ya. Ada buktinya? Ada surat hak milik. Ya. Ya. Ini motor, iya motor. Buktinya ada BPKB, ya. Ada. Nah, coba dibaca ulang akta kelahirannya, disebutkan apakah tidak bapak ini manusia? Waduh, nggak ada buktinya. Ya, nggak ada buktinya. Tiba-tiba punya nama gitu ya? Ya, anak dari, ya, anak dari. Tapi kalau kelinci juga bisa punya anak, ya. Anak dari. Tapi bahwa kita manusia ini loh, ternyata tidak ada buktinya. Atau nanti kalau mohon maaf kalau saya kepilih jadi presiden, tolong diingatkan untuk memperbarui akta lahir ya, bahwa akta lahir manusia gitu ya. Ini persoalan loh, ya. Nggak tahu kalau bapak-bapak ibu-ibu yang pernah tinggal di Eropa di Barat, akta lahirnya disebutkan manusia atau tidak? Tidak juga ya. Waduh. Lalu apa bukti kita ini manusia? Nah, tapi ini belok. Ini untuk undangan berikutnya. Saya stok banyak. Sampai mana tadi Mbak Ayu? Langkah, ya. Langkah. Sini, ya. Sering saya sampaikan bahwa manusia ini dalam kajian tasawuf terbagi tubuhnya atas 3 bagian. Yang pertama pangkal leher ke atas, kepala, ya. Yang kedua pangkal leher sampai gembung, ya. Sampai di atas paru-paru. Yang ketiga bawah paru-paru sampai ya kira-kira pangkal paha, ya. Ini Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Baitul Makmur itu rumah atau tempatnya keramaian. Pikiran kita ramai sekali ya, gitu. Baitul Muharram rumahnya atau tempatnya larangan.
Di dalam dada ini tidak boleh ada selain Allah dan Rasulullah. Tempat larangan. Selain itu dilarang masuk. Ya. Baitul Muqaddas tempatnya kesucian. Ya. Jadi kesucian itu tidak ada hubungannya dengan hati. Nggak ada hati yang suci, itu nggak ada. Ya. Hati itu adanya larangan. Dilarang masuk selain Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kesucian itu di sini. Karena kalau kita, mohon maaf ibu-ibu, dulu masih ingat waktu zaman mudanya, kalau sampai sebelum menikah sudah melakukan hubungan, itu disebut kehilangan kesucian. Ya. Kalau kita habis wudhu berpikir jorok, nggak batal wudhu kita. Kita habis wudhu kok batin jelek, iri, dengki, nggak batal. Tapi begitu di bawah pusar ini keluar air kencing, mohon maaf, air mani, mohon maaf, atau kentut, mohon maaf, batal. Berarti rumahnya kesucian itu di sini. Jadi menjaga kesucian adalah menjaga wilayah sini. Ya. Sebelum saya lanjutkan repotnya jadi pembicara, tahu nggak? Mau ngopi itu susah, harus muter. Ya, yang lain di depannya, kita di belakangnya. Jadi kayak ngejek gitu ya. Susah, kalau saya ngomong sini kan saya nggak ngadepin sampai ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Biar Bunda ini biar kangen ngundang lagi gitu. Ini kok rewel aja pembicara satu ini. Ya, ini Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Oke. Tapi di bawahnya ini bukan bait. Bukan rumah. Tidak ada sebutannya. Hanya saja kalau sampai kaki ini bergerak, dia mampu membawa seluruh tubuh. Ya. Betul nggak? Kalau ini yang bergerak, belum tentu bisa. Ini bergerak, belum tentu bisa. Ini bergerak, belum tentu bisa. Tapi sekalinya kaki bergerak, maka Baitul Muqaddas, Baitul Muharram, Baitul Makmur ikut bergerak. Kalau bahasa Inggrisnya apa? In your mom's shoes gitu ya. Berarti kan kamu berada di bawah-bawah. Bawah bayang-bayang ibumu kan gitu ya? Iya. Atau mengikuti langkah, mengikuti jejak kan gitu ya? Di Jawa juga begitu. Derajat tertinggi seorang raja, walaupun dia punya mahkota, punya tahta, punya singgasana, beliau disebut sampeyan dalem. Sampeyan itu kaki. Ya. Kita diminta sujud kepada raja bukan untuk mencium keningnya, mencium dadanya atau mencium bagian bawahnya ini, tapi mencium kakinya. Surga ada di mana? Telapak kaki. Di bawah telapak kaki ibu. Jadi peran sangat penting berada di kedua kaki kita. Oke. Hanya saja selama ini kita sibuk belajar, menanamkan kesadaran hanya pada wah ini diolah terus ada pineal, ada apa segala macam ya. Pada ini, tapi tidak belajar atau belum belajar tentang kaki, tentang langkah. Ya, karena bikin rencana apapun semuanya bergantung pada melangkah atau tidak. Ya, selangkah demi selangkah, step by step, selalu tentang kaki. Ya. Ngomong-ngomong kalau Idul Kurban, ya ada saja orang yang rebutan kaki kambing. Pembukanya begitu ya. Nanti kita ngobrol dulu karena saya sudah diberi kopi. Ini kesempatan untuk saya minum sejenak. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik nih Ibu dan Bapak. Kalau kita bicara dalam konteks di Quran gitu ya, ada kalimat bahwa Baitullah. Dan Nabi Muhammad itu selalu mengatakan bahwa qalbun mukmin itu Baitullah gitu. Dalam artian kalau kita bicara dalam konteks qalbun mukmin Baitullah, berarti perjalanan haji itu kan bukan perjalanan fisikal, tetapi perjalanan konteks ke dalam yang esensinya tadi langkahnya adalah menuju ke dalam gitu. Nah, mungkin Gus nanti dikaitkan juga dengan pertanyaannya Ibu Naning tentang basmalah, karena basmalah itu kan satu, Nabi Muhammad juga sering bilang bahwa tertolaklah amal seseorang kalau tidak berbasmalah gitu.
Sehingga atas nama Allah itulah yang akan menjadi poin kalau kita bicara poin. Nah, pertanyaannya adalah langkah ini yang tadi disebut kaki menuju kepada Baitullah yang akhirnya menjadi haji, yang akhirnya menjadi paripurnanya di rukun Islam, itu kaitannya piye, Gus? Gimana? Ya, iya. Tadi saya lanjutkan ketika istri saya sudah mulai ikut maraton, dia sekarang mulai ikut fitness, Pak. Ya. Ini memang kurang kerjaan kayaknya. Anak sudah 5, apa kurang sibuk atau gimana kan itu. Saya tuh jarang di rumah, tapi alhamdulillah anak 5 gitu. Bayangkan kalau sering kan gitu ya. Saya sering bilang ke teman-teman, ini saya WhatsApp saja hamil istri saya. Oh gitu. Ya. Saya menemani istri saya ke APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Di daerah Blok M juga lah ya. Ya. Saya menemani, saya ikut ngobrol, saya tiba-tiba dipanggil coach sama coachnya. Oke coach, loh saya bukan coach. Saya bilang gitu kan. Oh enggak, kalau sudah ikut forum ini bisa disebut sebagai coach. Oke lah kalau memaksa, saya bilang. Saya juga pelatih, pelatih kesabaran, saya bilang gitu. Ya, di situ saya diajari hal yang sangat fundamental, bahwa kita ini bisa beribadah pun perlu banget merawat kaki, ya Pak. Pangapunten Bapak semakin menyadari pentingnya kaki ketika sudah perlu alat bantu untuk berjalan. Ya. Selama ini kita belum atau tidak sama sekali mempedulikan kaki. Jadi di situ saya belajar tentang apa itu namanya? Ya gini-gini itu apa namanya? Oh, squat. Squat, ya. Iya, iya. Sekarang sudah bisa saya 50 kali sekali. Wah, luar biasa kan ya. Tepuk tangan boleh, Ibu. Ya. Terus begini loh, sepele sekali. Ya, gini-gini ya. Apa namanya? Nah, itu kata coachnya itu penting sekali untuk orang-orang sepuh. Karena banyak sekali, mohon maaf, peristiwa wafat meninggal dunia jatuh di kamar mandi. Ya. Itu karena tidak punya kebiasaan kuda-kuda gitu, Pak. Ya, plek-plek gini ya. Jadi ketika jatuh kurang refleksnya. Ya. Jadi di dalam kehidupan fisik maupun psikis maupun metafisik, kita ternyata harus benar-benar memberi perhatian kepada kaki. Ya. Pada kaki. Nanti kira-kira masuk surga pertama yang masuk apa? Kaki. Ya. Oh, langkah ya. Ya. Ada kisah Nabi Idris kalau nggak salah alaihissalam itu bahkan sengaja meninggalkan sandalnya di surga. Oh, benar. Ya. Sandal itu kan alat bantu kaki ya. Ya. Diajak kunjungan oleh malaikat ke surga. Secara cerdas beliau sengaja meninggalkan sandalnya. Begitu selesai keluar dari surga, maaf, sandal saya ketinggalan. Gitu. Masuk lagi sudah nggak mau keluar. Ya. Pengen nyoba kunjungan ke neraka yang belum ada kayaknya. Ya. Kaki, ya. Jadi kaitannya lagi tentang banyak sekali ibadah yang dihitung bilangan kebaikannya dengan kaki. Contoh, masjid depan rumah. Sudah jelas-jelas depan rumah. Kalau langsung straight away ke masjid, pahalanya sedikit, katanya gitu ya. Harus muter dulu. Hitung jarak, tempuh dan waktu tempuh. Ibadah haji. Saya diingatkan terus-menerus, Gus, nanti kalau sudah waktunya naik haji, sebelum-sebelumnya latihan fisik, terutama kaki, semuanya ditempuh dengan kaki. Ya. Perjalanan dengan kaki. Nah, kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin kalau saya boleh berbagi ilmu dan pengetahuan, cara mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sangat mudah secara teori, prakteknya tetap aja susah ya. Itu langkah kaki kanan Rahman, langkah kaki kiri Rahim. Rahman, Rahim, Rahman, Rahim ya. Atau kalau bisa setiap kali kaki kanan bergerak, setiap kali itu pula Rahman. Setiap kali kaki kiri bergerak, setiap kaki itu pula Rahim. Ya, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Ya, itu panjenengan berjalan kemanapun senantiasa dalam keadaan mengingat Allah dan insya Allah dalam bimbingan Allah. Ya. Saya baru kali ini loh pengajian full. Iya, penuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga tar ya ini sambil ini. Monggo. Nah, ini lagi ditambah dulu kursinya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Barokah sufi ya. Alhamdulillah. Makanya saran saya ya sering-sering aja. Padahal belum tentu bisa. Tapi ya. Oke Gus, lanjut. Jadi praktek Bismillahirrahmanirrahim yang paling mudah adalah kedua kaki kita, kaki kanan Rahman, kaki kiri Rahim. Baik ketika melangkah, berjalan kaki, bersepeda ya. Setiap kali bergerak, pangapunten kalau panjenengan begini, Rahman gitu ya, turun Rahman. Pokoknya kanan Rahman, yang kiri Rahim. Ya. Dengan thoriqah semudah itu saja. Karena niscaya kita akan terus menggerakkan kaki. Ya. Dengan zikir itu saja, niscaya kita berjalan di jalan Allah. Ya. Loh, genapnya bagaimana supaya sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismi itu seringkali diartikan setidaknya dalam terjemahan adalah dengan menyebut ya. Dengan menyebut nama ya. Yang lebih mendekati kebenaran adalah atas nama. Ya. Ya. Jadi kita ini, kehadiran kita ini merupakan representasi dari kehadiran Allah. Ya. Jadi menyadari bahwa setiap insan, setiap titah itu adalah karya terbaik Allah, maka kita pun senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu makna terdalam dari Bismi. Ya. Allahnya bagaimana dalam mempraktekannya? Praktek Allahnya adalah tarik nafas hu, keluar nafas Allah. 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 Itu kan ringan ya. Nggak perlu tasbih, nggak perlu jari berhitung. Setiap kali kita bernafas, setiap kali itu pula kita sadar betul bahwa kita berada dalam kekuasaan, perlindungan, kasih sayang Allah. Ya. Allah. Allah. Nanti kalau kira-kira hembusan nafas terakhirnya apa, Bu? Insya Allah bisa begitu ya, man khalat la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi kita tidak perlu berteori sampai di situ. Kalau kita membiasakan diri bernafas-nafas Allah, maka hembusan nafas terakhir kita Allah. Ya. Itu sudah cara termudah untuk insya Allah husnul khatimah. Dan itu tidak bisa dihinggapi takabur, ujub, ria. Karena jenengan tidak megangin tasbih, ya. Ya, itu tidak bisa dipamerkan. Ada nggak orang nafas pamer? Ada. Lihat nih, gue nafas nih. Lihat nggak lu? Nah, kan nggak ada kan? Nggak ada yang pamer nafas, ya. Nggak pegang tasbih, nggak pegang apa itu yang cincin bisa ngitung itu. Nggak kelihatan sama sekali, ya. Tarik nafas hu, keluar nafas Allah. 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 Saya yakin ini sangat berguna untuk usia berapapun, tapi terutama untuk bapak-bapak ibu yang senior sudah tidak banyak waktu untuk belajar yang jelimet, ya. Tidak punya banyak waktu untuk belajar dzikir yang macam-macam. Ya. Sampun, nonton. Ada lagi? Tidak perlu belajar yang hafalan-hafalan yang menambah beban pikiran. Ya. Cukup ketika bernafas dan selama bernafas, nafaslah nafas Allah. Ya. Itu termasuk dzikir sir. Ya. Dzikir itu ada beberapa macam. Pertama dzikir lisan. Dzikir lisan ya manis di lisan belum tentu sesuai dengan omongannya. Apalagi cowok itu kan gitu ya. Ya. Zikir lisan. Yang kedua zikir ruh. Zikir ruh susah belajarnya lah, nggak usah lah gitu kan ya. Lewati aja. Zikir sir, ya. Susah juga, nggak usah lah gitu ya. Zikir qalb, ya. Nah, susah semuanya susah gitu ya. Khofi akhfa, kulu jasad susah sekali. Yang paling gampang ya menurut saya pribadi zikir nafas, ya.
Zikir nafas itu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada yang pernah lupa bernafas ya. Ada yang pernah lupa bernafas? Jangan aja sampai Mas. Bentar dulu. Yang terjadi adalah kita tidak sadar bahwa kita bernafas. Kalau lupa tidak, ya. Tapi kita tidak sadar. Jadi kalau mau Abu Marlo atau teman-teman semuanya mau belajar tentang kesadaran, mulailah dari belajar menyadari bahwa kita bernafas. Oke. Kita baru ingat kalau kita bernafas, kita butuh banget bernafas kalau sudah pilek. Ya, susah bernafas. Kemarin itu sampai oleh Allah diuji luar biasa 2 tahun itu COVID itu. Saking banyaknya orang bukan lupa sebenarnya ya, tidak sadar bahwa dirinya bernafas. Ujiannya berat, sedunia diuji tentang nafas. Ya. Ada yang benar-benar sadar kita bernafas? Enggak ada. Kecuali ya orang silat belajar pernafasan. Ya. Selesai latihan pernafasan pun dia sudah lalai lagi bahwa dia bernafas atau tidak. Hanya yang berzikir nafas yang niscaya sadar bahwa tiap tarikan dan hembusan nafasnya itu pemberian Allah. Ya. Allah. Itu bisa berhemat banyak, nggak perlu ikut kelas healing lagi, ya, kelas meditasi, kelas apa nggak perlu, ya. Cukup nafasnya Allah. Begitu bergerak kaki langsung Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Niscaya tidak akan melangkah ke arah keburukan. Niscaya tidak akan melangkah ke arah kesalahan, kealpaan dan lain sebagainya. Kalau kita menjaga zikir Bismillahirrahmanirrahim, dalam nafas kita Allah, kaki kanan Rahman, kaki kiri Rahim. Oke. Itu ya. Lagi monggo. Gini Gus, ini menarik ya. Tadi kan spesifikasi teknis ya Gus ya. Ketika kita bicara tentang zikrullah itu kan maknanya mengingat Allah Gus. Pertanyaannya adalah ketika kita mengingat Allah, yang diingat itu apa sih sebenarnya? Karena kan sesuatu ingatan itu adalah sesuatu yang menjadi memori dalam tanda petik. Sementara kalau kita bicara tentang konteks Allah itu sendiri, ada yang disebut goib misalkan, atau apapun lah gitu Gus. Tapi praktikal seseorang yang mengingat Allah tuh seperti apa, dan gimana sih korelasi ketika seseorang berzikir itu perilakunya membaik itu gimana korelasinya Gus? Iya. Bahasa Inggrisnya mengingat atau Remember itu kan berarti anggota ulang atau gimana tuh? Aku tanya betulan. Kalau reminder, oke. Remind, nah, main itu apa main? Pikiran. Remind atau Reminder, oke. berpikir ulang ya. Loh, kita perlu bahasa untuk mengukur segala sesuatu. Karena leluhur kita menciptakan bahasa itu nggak main-main ya. Walaupun kita nggak tahu alasannya kenapa ini disebut kanan ya, kenapa ini kiri ya. Sejak kapan ini disebut kanan, sejak kapan ini disebut kiri, kita nggak tahu. Tapi kita bisa melacaknya dari akar kata, akar bahasa. Ya, selalu bisa insya Allah. Walaupun kita berdua tidak di bidang itu. Tapi kita bisa melacaknya dari situ. Nah, yang terjadi adalah seringkali belum lagi kita ingat, kita sudah sukanya mengingatkan. Ya. Belum ingat, ya, udah belum mengingatkan sudah ya. sukanya mengingatkan. Benar ya. Gus, benar. Semangatnya bagus sekali. Ya. Sampaikan walau 1 ayat kan gitu ya. Persoalannya bukan sampaikan walau 1 ayat. 1 ayat aja belum sampai gitu. 1 ayat aja belum sampai kok mau menyampaikan kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling rendah, paling jauh dari ingat adalah mengingat-ingat. Ya. Assalamualaikum, Gus Chandra, waalaikumsalam. Sopo iki? Ya. Gimana kabarnya? Baik ya. Sopo? Pasti sering gitu ya, pasti sering ya. Iya. Ya biasa kan orang terkenal kan begitu ya. Iya kan? Orang terkenal ya. Gue sering diajak foto. Iya. Saya sakit hati sama lumba-lumba Pak. Foto sama lumba-lumba lo bayar 20.000. Foto sama saya kok gratis. Tahu gitu kan jadi lumba-lumba kita. Ya kan, ini siapa? Apalagi kalau lawan bicaranya. Lah ini aneh kan? Kita seringnya menyebut lawan bicara. Bukan kawan bicara. Maka permusuhan dimulai dari bahasa kok. Iya benar. Ya. Benar sih. Ya.
Duduk perkara loh, makanya duduk itu perkaranya banyak ya. Jangan duduk aja berdiri aja kita kan. Ya. Itu penciptaan bahasa itu mempengaruhi. Ya bahasa menunjukkan bangsa kan gitu. Iya benar Gus. Ya. Iya Sampai mana benar tuh? juga ya. Iya, kapan sih aku ngomong salah? Sampai mana tadi? Lupa. Mengingat-ingat ya. Itu tahapan yang paling rendah. Baru kemudian di atasnya mengingat. Itu loh yang oke, walaupun masih meraba-raba ya. Mengingat-ingat, mengingat, baru kemudian ingat. Ya. Nah, di atasnya ingat itu baru ada kewajiban kewajiban apa namanya? Untuk mengingatkan. Ya. Mengingatkan itu setelah kamu ingat, kamu sendiri belum ingat kok mengingatkan. Ya gitu. Timbul kekacauan nanti dari situ, ya. Jadi jangan semua jadi pembicara. Repot saya ini mata pencaharian. Ya yang lain jadi pendengar lah kan gitu. Ya. Kalau bicara semua siapa yang mau dengarkan? Ya. Sampai mana? Ya gitu ya. Jadi harus mengingatkan tuh nanti dulu. Ya. Tawasobil haq, tawasobil sober, betul ya. Mewasiatkan, mengingatkan kebenaran, kesabaran, betul. Tapi nanti dulu. Harus ingat dulu. Nah, zikrullah itu ingat kepada Allah. Pertanyaannya adalah apakah engkau benar-benar ingat? Sedangkan ingat itu harus diawali dengan perjumpaan. Nah, that's it. Ya. Tanpa adanya perjumpaan, ya gimana caranya ingat? Ya. Akrab banget, ternyata akrabnya di sosmed ya. Begitu ketemu fisik, kaku, ragu, apa segala macam, kikuk ya. Karena menuntut, ini loh aneh ya, kita harus menuntut ilmu. Ilmu salahnya apa kok dituntut? Ya, bahasa, semuanya karena bahasa. Nah, harus ada perjumpaan. Tanpa perjumpaan, bagaimana kita akan ingat? Mengingat pun susah sekali, mengingat apalagi. Mengingatkan, loh, nanti dulu toh, kamu aja belum ingat kan gitu. Nah, apa yang terjadi sampai kita mengalami lupa ingatan gitu. Jadi jangan menafikan perjumpaan. Mana pernah kita berjumpa dengan Allah sebelum? Jangan soal itu. Ya. Yang terjadi atau yang kita alami saat ini barangkali diagnosanya adalah lupa ingatan. Ya. Lupa ingatan ini bagaimana untuk menyembuhkannya? Apakah bisa sembuh dengan sendirinya atau perlu bantuan orang lain, bantuan pihak lain atau bagaimana? Disitulah peran pentingnya juru dakwah, juru ajar ya, juru ini dan itu ya. Belum tentu guru tapi barangkali sudah juru ya. Untuk mengingatkan kita. Cuman persoalannya beliau yang mengingatkan itu apakah juga sudah ingat? Maka sangat penting bagi kita untuk benar-benar memilih guru yang benar. Ya. Tidak sekadar ngundang Chandra Malik lah. Jangan begitu, belum tentu benar gitu. Ya. Harus selektif betul karena apalagi berurusan dengan Allah. Ya. Saya beberapa hari yang lalu diundang oleh Universitas Islam Indonesia untuk bicara kuliah, ya mungkin kuliah umum mungkin apa sebutannya, tapi di kawasan rektorat. Rektornya sampai pegawai rektorat ikut semua. Temanya sangat dahsyat. Urgensi akidah. Ya. Urgensi akidah bagi masyarakat muslim di era kontemporer. Secara tema keren. Ya. Kalau dibaca ulangi salah semua itu. Gitu ya. Akidah itu nggak ada urgensinya. Bagi era kontemporer itu nggak ada urgensinya. Sampean-sampean ini nggak ada pentingnya belajar akidah sekarang, menggunakannya sekarang nggak ada penting-pentingnya. Pentingnya nanti beberapa detik sebelum ajal. Itu baru urgens. Urgens itu kan genting dan mendesak ya. Jadi kalau bicara soal urgensi itu nanti di detik-detik terakhir. Umpamanya Abu Marlo sekarang baru seneng-senengnya meributkan neraka ada apa enggak gitu ya. Silakan bebas, saya sama sekali pribadi tidak akan terganggu sama sekali ya. Tapi nanti di detik terakhir
2 detik terakhir kira-kira lah sebelum hembusan nafas terakhir, itu harus bisa memilih percaya atau tidak. Ya. Oh, tetanggamu, temanmu, siapapun itu memilih untuk ateis, oh silakan. Ya. Nanti ditentukan kira-kira 2 detik lah sebelum hembusan terakhir. Kamu percaya pada Allah atau tidak? Karena sistem berjalannya sejak itu. Sekarang kan seolah-olah nggak ada itu, adab itu kan gitu. Seolah-olah ya. Saya nggak percaya ada dosa. Saya nggak percaya ada pahala. Apa sih itu? Surga ya sekarang, bahagia ini. Neraka ya kita ciptakan sendiri, penderitaan. Silahkan berteori. Ya, silahkan. Karena pandanganmu tentang kebenaran, itu bukan kebenaran itu sendiri. Ya. Berbeda-beda pandangan tidak menjadikan kebenaran itu berbeda-beda. Kebenaran tetap satu. Ya. Kebenaran itu mutlak. Ya. Yang relatif itu pandangan kita tentang kebenaran. Ya. Dan bayangkan, itu adalah prinsip hidup kita yang ditanamkan oleh leluhur ribuan tahun yang lalu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangrua. Itu bukan hanya soal beda-beda suku, enggak. Berbeda-beda tapi satu juga, tidak ada kebenaran yang mendua. Ya. Itu bukan soal suku bangsa, itu soal akidah. Soal tauhid. Silahkan mau berpendapat apapun tentang kebenaran, pendapatmu tentang kebenaran itu bukan kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi kita perlu sangat bijaksana, sangat hati-hati, waspada, cermat dalam mempelajari hal-hal yang kaitannya dengan akhirat. Ya. Jangan mudah berantem. Ya. Sama-sama nggak tahu kok, kan gitu. Tadi saya ngurus status ya iseng, namanya orang nggak punya kesibukan kan, pengangguran. Lali toh Mbak. Berhadapan dengan orang sok tahu seringkali menjadikan kita lebih sok tahu. Dia mah belum tahu, makanya dia cerewet. Berhadapan dengan orang sok tahu sering menjadikan kita lebih sok tahu. Hati-hati loh. Ya. Jadi soal agama, soal Tuhan, soal akhirat, soal pahala, dosa, soal neraka, surga, ada nggak ada, silahkan diributkan. Saya cuma mengingatkan satu hal, siapkan mitigasi. Kadung nggak percaya ternyata ada, gimana? Ya, terlanjur nggak percaya ternyata ada. Siapkan mitigasi, mitigasi kebencanaan. Ya. Percaya atau tidak percaya gunung ini akan meletus kan harus disiapkan mitigasi. Jalur evakuasi ini dan itu. Pelajari itu. Cari guru, cari pemateri, pembicara, tema mitigasi akhirat. Loh kalau benar ada gimana Pak? Seumur hidup kadang nggak percaya dosa, ternyata ada. Seumur hidup kadang nggak percaya neraka, ternyata ada. Pernah saya diundang online gitu, ada salah satu peserta mengatakan saya tidak percaya neraka dan lain sebagainya. Ya, ya tadi saya kan pelatih kesabaran ya, harus saya mulai diri saya sendiri. Gimana ya Pak? Kan itu mau neraka khawatirnya sih khawatir nggak diundang lagi kan gitu. Jadi kan harus hati-hati. Jaga-jaga ya. Gimana ya Pak? Kan gitu. Ternyata dijawab oleh peserta yang lain. Sombong sekali Anda, katanya begitu. Sombong sekali Anda, tidak takut ini dan tidak takut itu. Takut itu sikap manusiawi terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Takut itu sikap yang spontan terhadap the unknown. Nah, kalau kita benar-benar atau tidak benar-benar tahu tentang neraka, tentang surga, sama-sama tidak atau belum mengalami sendiri, hati-hati betul dalam berpendapat ya. Paling tidak siapkan mitigasi. Ya, apa ya yang nanti kira-kira yang bisa nolong saya atau bisa saya andalkan ketika sesuatu bencana itu benar-benar terjadi. Ya. Bencana paling dekat apa? Sakit, capek ya. Capek itu kan bencana itu. Walaupun sifatnya mungkin rendah ya. Capek,
Kemudian apa? Sakit, ya. Kemudian apa? Mati, ya. Dalam kajian Hindu Buddha kalau nggak salah disebut samsara ya. Samsara. Sempit, sakit, sulit, dan Mati. mati gitu. 4 itu. Itu dianggap penderitaan. Kama. Hah? Kama. Kama. 4 penderitaan ini itu justru bagi kaum tasawuf, kaum sufi adalah momentum terbaik untuk masuk ke pintu yang sangat mudah mengakses Allah. Ya. Ketika kita sulit, sakit, sempit, ya sebelum mati berarti kan ya. Itu cara terbaik untuk mendekat kepada Allah. Ya. Karena ketika itu kita sadar betul tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Ya. Dan Allah menerima penaklukan itu dengan Rahman Rahim yang sangat membuncah. Ya. Tapi tidak perlu sempit dulu, Pak. Tidak perlu sakit dulu, ya. Tidak perlu sulit dulu untuk mendekat kepada Allah. Ya. Mendekat itu dalam bahasa Arabnya qorib, qoroba, yukribu, kurbanan. Ya. Idul kurban itu bukan kurban, itu artinya bukan menyembelih. Ya. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun, kata walaupun sebenarnya juga salah ya. Walaupun harus ada yang direlakan atau dalam bahasa kita dikurbankan. Sebenarnya bukan tentang unta atau sapi atau kambing, tapi tentang kekayaan. Ya. Hewan ternak pada zaman itu unta, sapi, kemudian kambing. Untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, tunjukkan kerelaanmu, sembelihlah hewan ternak. Tapi bukan daging yang darah itu yang sampai kepada Allah, ya. Melainkan keikhlasanmu. Ya. Nah, seringkali kita ini ketika membahas Idul Kurban selalu Islam ternyata kejam ya. Potong sapi gitu. Sapi dipotong seperti itu. Ya. Itu kan sudah tidak jujur pada diri sendiri ya. Emang lu tiap hari nggak makan daging? Ya, lu kan tiap hari makan daging. Persoalannya waktu Idul Kurban, lu resek sih ngobrol soal itu kan gitu. Atau nggak dapat karcis? Nggak pernah ngelihat cara penyembelihannya. Ya, nggak pernah ngelihat darahnya. Yang dilihat cuman yang di atas meja, setengah matang atau matang gitu aja kan. Tapi begitu ada upacara Idul Adha, merasa perlu ngelihat. Merasa perlu menilai kekejaman dan ini dan itu. Padahal makan dagingnya tiap hari, protesnya cuma setahun sekali. Itu kan sudah tidak fair, ya. Lebih aman itu kalau dibius dulu. Tidak menyakiti binatang. Waduh, kok tiba-tiba punya peri kehewanan ini sejak kapan gitu. Penelitian terbaru ternyata pembiusan lebih menyakitkan bagi binatang daripada langsung sembelih. Ya. Penelitian terbaru di barat seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya bukan tentang penyembelihan, ibu-ibu, bapak, ya, melainkan tentang kerelaan, ya, tentang keikhlasan, tentang kita menyembah Allah itu kita bisa beri apa ya kepada Allah kan itu. Itu tradisi kok dari dulu seperti itu, ya. Kalau sekarang orang-orang modern beranggapan bahwa orang-orang modernitas itu lebih hebat daripada zaman lalu, umurnya modernitas itu sudah berapa tahun sih? Belum terbukti bahwa akan umurnya lebih panjang daripada era-era sebelumnya. Ya. Dan di era-era sebelumnya sudah banyak sekali kemajuan teknologi yang ditemukan dan kita belum bisa menunjukkan bahwa kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Belum, masih sangat muda modernitas itu, ya. Jadi kalau ditanya dalilnya kurban apa? Ya. Dalilnya kurban di Al-Qur'an itu surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna tsani'aka huwal abtar. Ya. Allah itu sudah memberi kebaikan itu banyak sekali. Inna a'toinakal kautsar.
Ya, seperti telaga Kausar. Apalagi saya sampaikan di awal tadi bahwa Bapak, Ibu-ibu, panjenengan wajib bersyukur. Ada yang sejak lahir, ya, ada yang ketika sepuh, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Bersyukur, Bu. Pak, saya merinding betul ya. Bersyukur, wajib betul bersyukur itu. Itu terbukti bagi panjenengan inna atau inakal kautsar. Sesungguhnya Allah memberimu banyak sekali kebaikan, enggak kurang-kurang. Fabi ayyi ala'i rabbika Tukasiban. Apalagi yang ditanyakan, apalagi yang diragukan. Kurang bukti apa? Ya. Kurang bukti apa? Apalagi yang panjenengan sudah diberi keberlimpahan, kebercukupan. Saya ingatkan betul, hati-hati dalam belajar spiritualitas. Apalagi merasa bisa bebas menilai. Karena kondisi bisa terjadi, kondisinya bisa sebaliknya. Kalau panjenengan tidak secukup ini, tidak berlimpah ini, tidak sekaya ini, ya, tidak akan bisa berbeda. Ya, maka bersyukur itu wajib. Ya, tanpa debat, bersyukur itu wajib. Karena itu ya, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ya. Berkurban itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh daging, nggak butuh darah, nggak butuh apa-apa. Ya, tapi untuk sesama. Ya, ada zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah. Ada kelas-kelasnya, termasuk dalamnya ada kurban. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan panjenengan semua. Ya. Yang bisa setiap hari makan daging, tapi belum tentu orang-orang sekitar kita seperti itu. Jadi tidak perlu meributkan soal sembelih itu, enggak perlu. Itu salah konteks. Ya. Usahakan berbagi. Di beberapa kesempatan saya sampaikan, pengen pakai rumusnya Allah atau mau pakai rumusnya manusia. Ya. Allah ini yang bikin manusia loh ya, kan gitu. Kalau rumusnya Allah, rumusnya manusia, kalau engkau pengen tinggi, naiklah. Itu rumus manusia. Kalau pengen tinggi, naik. Kalau rumus Allah, kalau kamu pengen tinggi, turun. Itu rumusnya Allah. Semakin engkau merendahkan diri di hadapan Allah, semakin engkau merendahkan hati di hadapan sesama manusia, semakin tinggi derajatmu. Oke. Itu rumusnya Allah. Ya. Rumusnya manusia, kalau engkau pengen kaya raya, tiap-tiap dapat sesuatu, masukkan kantong. Dapat, masukkan. Dapat, masukkan. Itu rumusnya manusia. Rumusnya Allah, tiap-tiap dapat sesuatu, keluarkan. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, kurban, dan apapun turunannya, yang pada intinya tentang berbagi. Barang siapa yang berbagi, niscaya ia berbahagia. Oke, setuju? Insya Allah panjenengan dilapangkan hati, jiwa, gerakanmu, kakimu untuk melangkah ke arah kebenaran, kebaikan itu. Gitu, ya? Mau dimulai dari menyumbang pembicara atau ini, jangan dengar siapa-siapa lo ya. Betul. Paling dekat. Dimulai dari yang paling dekat. Ya. Ya. Jangan jauh-jauh. Yang paling dekat. Ya. Yang paling dekat dengan dirimu siapa? Ada yang tahu? Bapak, Ibu, siapa yang paling dekat dengan panjenengan? Paling dekat. Diri sendiri. Aku tahu maksudmu. Kamu mau mentraktir dirimu sendiri ya. Orang tua. Ya. Terutama ibu. Ya. Jadi sebelum kemana-mana, pastikan itu sudah sampai kepada ibumu dulu. Ya. Yang kedua, siapa yang paling dekat? Ibu ya Pak. Baru Bapak, ya kan? Itu benar memang Rasulullah pernah ditanya. Ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Jadi ibu itu juara 1, juara 2, juara 3, bapak juara harapan 1. Nggak bisa lebih Pak ya. Ya, paham. Ya. Yang kedua, kita sangka ibumu dan bapakmu tadi ya. Setelah ibu bapak.
bagus, baik gitu seperti itu. Tapi sebetulnya nanti setelah dewasa, setelah menikah, maka yang kedua terdekat adalah ibunya anak-anakmu. Ya. Bukan istrimu loh ya. Istri itu orang lain. Ibu itu sudah bukan orang lain. Ya. Istri itu orang lain. Kalau bukan orang lain nggak boleh diperistri, Pak. Jadi ibu satu sama ibu dua mana yang lebih penting? Saya nggak ikut-ikut loh, Pak. Bagus pertanyaannya. Ini banyak ibu-ibu, saya khawatir nggak diundang lagi, Pak. Ya. Saya tidak mau bicarakan soal itu. Ya. Iya, Ya. ini mulai menjurus sih ya. Iya. Yang pertama atau ibu kedua? Iya. Katanya di suami yang hebat, di belakangnya ada ya istri yang hebat. Apalagi Pak? Oh, saya nggak ikut-ikut ya, Pak ya. Saya nggak bahas soal itu nanti. Maksudnya ibu yang pertama, sudah punya istri, ibu kedua. Nah ini lebih penting ibu yang satu apa ibu kedua, gitu maksud saya. Ibu kandung. Ibu Ya. kandung. Ibu kandung. Sama ibunya Ibu kandung anak-anak. yang melahirkan kita. Kemudian ibu kandungnya anak-anak kita. Tapi bukan istri itu namanya. Kedudukannya. Bukan dalam kedudukan sebagai istri. Karena mohon maaf, istri, suami bisa cerai, bisa pisah. Tapi bapak, ibu, anak tidak bisa. Tidak ada bekas bapak, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas anak. Bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan bapak, ibu, anak. Ya, maka yang terdekat kedua adalah ibunya anak-anak. Gitu ya. Paham ya? Ketiga seterusnya panjang gitu nanti ya. Dua ibu yang paling penting kita ingat, ibu yang melahirkan kita dan ibu yang melahirkan anak-anak kita. Itu yang terdekat, yang paling berhak untuk mendapatkan sebagian dari nafkah kita. Oke. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Mantap, Gus, kita tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Mantap ya, terima kasih. Saya rasa ada sesuatu yang mau dielaborasi, mungkin 2 pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke next. Ada Ibu Bapak? Ada yang mau dielaborasi, ditanyain atau di opini gitu? Ya, silakan. Nggak, cuma menanggapi aja. Jadi intinya itu adalah attitude and gratitude is the choice. Yes. Gitu aja. Ya. Oke, terima kasih. Sama. Ada tanggapan atau pertanyaan yang mau disampaikan, Ibu Bapak? Lanjut kalau begitu ya. Oke. Lanjut terus lanjut apa? Lanjut. Ya. Gini Apa Gus, lagi? Ya. tadi udah menarik ya, basmalah kita dapat gitu. Nah, sekarang tuh kan kita bicara dalam konteks yang namanya selalu pergulatan itu di dalam, Gus. Dimana tadi disebut di sini rame banget, di sini petunjuk gitu ya, dan ini juga yang menentukan gitu. Dan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bahwa gimana sih kita membedakan mana dalam tanda petik itu suara aliran dari Allah atau ego kita, atau mungkin kalau pakai bahasa kan lempar jumroh kan gini ya. Kita tahu dalam konteks haji itu kan ada tawaf, ada sa'i, ada jumroh, ada wukuf. Itu kan bukan hanya sekedar ritual gitulah Gus, poinnya gitu. Nah, kita kan nggak bisa lepas dari keinginan, hasrat, mau-mau gitu ya. Dimana konteks lempar jumroh yang saya pahami adalah melempar segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah gitulah kira-kira. Dalam konteks mengikuti dalam tanda petik setan atau ego gitu. Nah, dalam perspektif tasawuf ini, gimana sih latihannya kita supaya kita tuh selalu align, selalu selaras dengan konteksnya adalah keinginan-keinginan Allah itu sih. Berbasmalah terus tuh gimana Ya, gitu. Oke. Sebetulnya saya belum bisa ngobrol soal umroh dan haji karena saya belum umroh dan belum haji. Ya. Dan Allah membenci seseorang yang mengatakan sesuatu yang dia Belum tidak dilakukan. mengerjakan. Ya. Tapi secara keilmuan kurang lebih ataupun alasan saya belum berangkat umroh dan haji adalah saya khawatirnya waktu jumroh itu ngelempar balik. Tua. Aduh, malu rasanya kan gitu ya. Jadi saya masih menahan diri. Pas dilempar, masa temen gitu ya. Iya. Tadi ada juga di IGM kan soal patung ya. Bagus lah itu. Ada di sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah sumber ketiga kalau bisa disebut. Ada Al-Quran. Itu firman Allah. Kemudian ada yang menyebutnya hadis. Padahal ini tidak tepat. Yang tepat adalah sunnah. Sunnah. Ya. Hadis itu kan sekumpulan teks. Kalau sunnah itu sekumpulan konteks. Terjadinya pertengkaran karena kita hanya baca teks tapi kehilangan konteksnya. Oke. Gitu ya.
Quran, sunnah, yang ketiga hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang diolah redaksionalnya oleh Rasulullah. Oke. Ya, tapi tidak masuk dalam kategori Al-Quran, bukan juga sunnah. Di situ ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan ada seseorang berumur 70 tahun, anggaplah sejak umur 0 lahir itu sampai umur 70 itu setiap hari menyembah patung. Oke. Menyembah patung dan meminta kepada patung itu. Jadi iya karena Abu Dua, iya karena sta'innya itu terhadap patung. Setelah 70 tahun dia baru mikir, ini kok tiap hari saya nyembah, tiap hari saya minta, sudah 70 tahun nggak pernah dikasih. Ya, dia memperoleh pencerahan. Oh, saya tahu, jangan-jangan patung ini bukan Tuhan. Oke, saya perbaiki redaksionalnya. Wahai Tuhan patung ini, gitu. Simpel ya. Oke. Wahai Tuhan patung ini. Geger itu ars, langit. Jibril itu, ya Allah, apakah engkau tidak mendengar perkataan si fulan? Ya dengar, aku kan maha mendengar. Ya. Lalu bagaimana? Ya akan aku kabulkan. Loh. Nanti dulu Tuhan. Dia 70 tahun tuh mau minta kepada patung. Baru sekalinya minta kepada panjenengan, kalau langsung mau dibeli itu gimana? Jawabannya Allah enak banget. Emang lu pikir gua patung? Ya. Gua bukan patung, gua Tuhannya patung ini. Maka siapapun yang minta kepadaku, insya Allah akan kuberi. Ya. Jadi jangan mengeksekusi, menilai seseorang hanya pada penampakan lahiriah saja. Wah ini punya keris ini, musyrik. Wah ini pakai bunga, ini pakai, nanti dulu. Perjalanan belum sampai garis finish kok. Jangan dinilai dulu. Siapa tahu ada momen tertentu, momen tertentu yang dia mengalami peristiwa kebatinan spiritual luar biasa dengan Tuhannya. Ya, kita tidak benar-benar tahu. Ya. Yang kita perlukan adalah sikap saling menghargai, sikap saling menjaga, ya. Sikap percaya bahwa Allah memilihkan jalan terbaik bagi tiap-tiap kita. Oke. Dalam majelis-majelis saya, pengajian saya sering saya buka, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua yang hadir. Gitu. Dan Allah saya yakin betul sudah menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk yang tidak hadir. Ya. Maka yang hadir jangan merasa lebih baik daripada yang tidak hadir. Karena yang tidak hadir pun sedang dalam rangka menjalankan langkah-langkah hidupnya yang dibimbing oleh Allah. Ya. Jadi enak hidupnya itu enteng, tidak menilai orang lain. Ya. Nggak perlu menilai, karena begitu masuk ke kepalamu jadi beban, masuk ke hatimu jadi bebanmu. Ya. Jadi tanggunganmu, nanti kamu akan diperiksa soal itu kan gitu. Gimana kamu kok bisa sampai berpikir begitu? Gimana kamu kok sampai bisa benci begitu? Ya. Contoh, ini contoh yang unik ini ya, kita belajar dari maling. Pernah saya ngomong soal itu di sini? Belum. Belajar tentang maling. Maling tahu ya, maling pencuri. Ya. Maling itu luar biasa. Ya. Luar biasanya bagaimana? Setiap kali dia mau berangkat kerja, dia pasti berdoa. Kita belum tentu. Maling aja doa ya. Kita sering lupa berangkat aja. Kalau dia semoga nggak ketangkep, ya, semoga nggak ada yang tahu, semoga aman ya. Dekat banget dia sama Allah ya. Bapak-bapak yang sudah pensiun coba diingat-ingat berapa kali berdoa dalam riwayat kerja. Belum tentu tiap hari. Maling itu tiap-tiap berangkat kerja. Semoga nggak ada polisi lewat. Semoga terus ya. Ya itu baru satu loh ya. Saya khawatir nanti berubah jadi maling. Kalau saya ungkap semua ya. Yang kedua, sebelum berangkat kerja dia pasti bikin perencanaan yang matang. Dia teliti dulu perempatan ini bagaimana. Oh jam 10 nggak ada yang lewat. Wah jam 11 kok tiba-tiba ada nasi goreng lewat ini. Jam 1 udah berarti tidur. Lampu sudah dimatikan semua. Wah dicatat semua, digambar. Bahasa malingnya digambar ya. Ini biasanya saya ngomong ke Koni misalnya. Ya, gambar. Teliti betul. Ya. Apalagi kalau di film-film perampokan. Waduh teliti. Ada uji coba segala macam. Kita sering kita tanpa perencanaan. Atas nama spontanitas lah, apa segala macam. Maling tuh
pakai perencanaan yang baik. Kalau perlu dihitung tanggalnya, dihitung hari baiknya, dihitung apa segala macam. Ini niat banget, Iya, Gus. ini kalau miss dikit, aduh, bahaya ini kan gitu. Kita berapa kali ceroboh, ya, atas nama belajar dari kegagalan. Wah, maling gagal penjara. Ya. Dia nggak mau gagal, ya, harus almost perfect. Ya. Terus, ini belajar maling tenang, sampai pengen ngerungokno. Mau dengerin ini? Kok kebangetan sampean? Terus yang lain, yang kedua, yang ketiga, maling itu kalau bekerja nggak mau ada orang lihat, nggak mau ada orang dengar, dia pelan-pelan. Kita, kalau kita kerja semua orang harus tahu, sedunia harus tahu. Aku direktur, aku maling itu loh nggak pernah ngaku. Maling berhasil melepaskan diri dari kemelekatan ya. Benar, Gus. Benar. Itu kalau nggak ada saya, kata kita, nggak berhasil itu. Kalau maling, bukan saya. Bukan. Serius, itu bukan saya. Waduh, ya Allah. Ya, dia tidak punya rasa memiliki itu. Benar. Ya. Maling itu, walaupun harus ekstra keras dia kerjakan, kita mudah menyerah. Ya, wah kok harus gini sih? Ini nggak bisa dipermudah, ini nggak bisa dibantu. Kalau kita gitu kan, maling walaupun harus manjat pagar, jalan nih, ya, maling. Ini serius mau dengerin dari kok heran. Singkat cerita, maling mencuri TV. Ya, maling mencuri TV, berhasil kabur. Besok paginya saya bangun tidur, pegang remote. TV-nya mana? Kita sering mulai, TV-nya mana nih? Kalau saya marah, kurang ajar segala macam binatang keluar, dosa nggak? Dosa ya. Sudah kehilangan TV, dosa pula. Ya. Maling itu mencuri itu dosa nggak? Dosa. Tapi dapat TV. Ini serius loh Pak. Jadi yang kemalingan dosanya 2 ya. Iya. Benar. Sudah hilang TV, dosa lagi marah. Dosa marah-marah. Benar. Maling, dosa dapat TV. Ya. Nah kalau sabar, astagfirullah. Jangan-jangan saya ini kurang sedekah. Ya Allah, kok sampai diambil begini? itu dapat pahala nggak itu kalau ingat pada Allah lah? Dapat pahala ya. Pahalanya berapa? 1 kebaikan 10 pahala. Ya. Tapi kehilangan TV. Mencuri 1 keburukan 1 dosa. Yang menyebabkan si bapak jadi sabar, ikat Allah siapa? Si maling. Maling dapat 10 kurangi 1 masih 9 plus TV. Ya. Benar. Lumayan. Mending mulai sekarang kita bikin planning ya. Benar. Ini pengalaman ya Gus. Ya. Gimana ya? Dari tadi kan saya gambar aja. Mana? Tapi itu kalau kita mau belajar loh, ya. Bahwa utusan Allah itu bisa siapa saja. Ya. Undur maqala wala tandur manqal. Lihat betul apa yang dia sampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lihat betul perbuatannya, bukan siapa yang berbuat. Ya. Tuh. Kita sering kok membenci orang itu orangnya, padahal yang kita benci itu perbuatannya. Ya. Kita nggak boleh benci pada pencuri, kita bencinya pada pencuriannya, kan gitu ya. Pernah saya ditanya, saya bingung sama orang ini. Saya jawab begini, loh Mas, koruptor itu salah apa Mas? Lu salah Gus, ini dia mengkorupsi. Loh lah iya, namanya koruptor, pekerjaannya korupsi. Salahnya di mana? Ya. Emang kerjaannya. Kalau berdagang, petani, ya. Koruptor, korupsi. Oh iya, salahnya di mana? Kok sampai benci begitu? Ya. Perbuatannya Bu, ya. Jangan membenci manusianya, bencilah perbuatannya. Ya, jangan memuja manusianya, tapi pujilah perbuatannya.
perilakunya. Gitu. Dari situ kita bisa belajar terus-menerus untuk memperbaiki attitude kita, gratitude kita ya. Kita bisa belajar dari situ. Kalau ini kan wadahnya saja toh ya, yang di dalamnya ada badan jasmani, ada badan rohani ya, ada nyawa, jiwa, sukma, ruh, hati ya, ada nafsu mutmainnah, supiyah, amarah, lawamah, ada latifatul qalbi, latifatul siri, banyak peristilahan yang kita nggak butuh lah ya. Kita ngaji di sini lebih banyak membahas soal kehidupan ya. Tidak perlu teori yang terlalu tetek bengek begitu. Yang penting kita bisa memahami betul. Dan mitigasinya tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, nafasnya nafas Allah. Ya Allah. Biarkan ini ramai, biarkanlah. Udah. Saya nggak bisa koreksi apa-apa. Wong itu kepala panjenengan sendiri. Ini silakan. Yang penting saya pesan mitigasinya Bu. Nafasnya nafas Allah. Supaya nanti ketika hembusan nafas terakhir Allah. Begitu hembusan nafas terakhir Allah, husnul khotimah. Ya, dibereskan semua urusan itu karena kita dalam keadaan sadar ingat kepada Allah. Syukur-syukur tiap langkah kanan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Itu mitigasinya. Persoalan sampean mau hobinya berdebat, hobinya berantem, silakanlah, itu kebebasan. Yang penting siapkan mitigasi kebencanaannya. Dan bencana yang terbesar karena tidak bisa diulang itu adalah kematian. Kematian itu nggak ada latihannya, nggak ada adegan ulang ya. Nah, adegan ulang enak ya. Entar dulu, ulangi tadi belum baca. Nggak bisa replay ya. Maka kita perlu mitigasi ulang, mitigasi spiritual. Satu hal saja yang kalau sudah pada waktunya, seperti pasukan perang hanya cuma makan satu pil tapi bisa kenyang 2 bulan itu, ya. Satu hal saja yang kalau kita sampai lepas ruh dari tubuh, selamat. Apa itu? Nafas Allah. Nafas Allah. Lafaz Allah. Itu saja. Sudah. Jadi tidak ada Allah. Iya, Allah. Ya Allah. Nanti hembusan nafas terakhir Allah. Bi husnil khatimah insyaallah gitu ya. Oke. Tepuk tangan dong, keren. Makasih Gus. Lama nggak ketemu jadi makin pintar. Enggak, ini cuman makan pisang gorengnya gimana caranya? Nanti Susah banget ya. harus mundur gitu ya. Oke Gus, ini tadi 2 terakhir kali ya. Kalau nanti Ibu dan Bapak ada pertanyaan habis ini silakan. Ya. Kita nggak bisa lepas Gus ya, maaf banget ya. Ibu Bapak kalau penceramah, pendakwah semua kayak Gus Chan kayaknya damai, betul nggak Bu Pak? Tapi kadang-kadang yang teriak-teriak di mimbar tuh justru malah sangat berbalik gitu loh Gus. Mengatakan bahwa agamanya lebih benar, mengkafirkan agama orang lain, membid'ahkan, itu sangat mudah sekali. Dan faktanya Gus, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang orang Islamnya paling banyak, tapi secara paradoks ternyata korupsi tinggi. Ternyata kita punya netizen yang tidak beradab se-Asia Pasifik misalnya Gus, dan seterusnya gitu. Jadi paradoks gitu. Nah, pertanyaannya adalah, katakanlah ini banyak sekali kata kalimat gini, mana yang harus diikuti? Tadi Gus Chan bicara tentang Quran, hadis gitu ya, terus yang ketiga tuh hadis qudsi gitu kan. Kita kan setiap hari dibombardir dengan ceramah gitu ya, pemuka-pemuka agama yang ada di mimbar dan seterusnya gitu. Dimana sekarang kalau kita bicara di era modern, orang bukan kekurangan informasi tapi terlalu banyak informasi Gus. Kita masuk kepada overload information lah gitu kira-kira. Yang artinya kita perlu filter. Nah, gimana sih khususon kita dan pastikan kita juga berpikir generasi yang akan datang nih, terutama Gen Z sekarang Gus. Itu unik banget perilakunya. Gen Z itu udah nggak bisa dikatakan bahwa kamu gini ya nanti kamu dosa gitu misalnya, atau dogma doktrin tuh tidak berlaku lagi buat mereka gitulah kira-kira. Nah, dalam perspektif Gus Chan sebagai seorang sufi gitu ya, menghadapi era modern yang overload information, penyebaran kepada generasi yang akan datang, apa sih filter yang perlu kita punya dan apa yang perlu kita wariskan ke garis keturunan berikutnya gitu Gus? Piye Gus? Tapi saya sudah diberi jawaban Bapak ya, budi pekerti. Ya, itu paling penting. Oke. Jadi kita tidak perlu buru-buru bicara soal Tuhan, soal pahala dosa, soal surga neraka.
Tapi lebih dulu bukan hanya bicara tentang budi pekerti, melainkan menjadi suri teladan bagi anak-anak kita. Oke. Ya. Saya langsung kehabisan kata tiap kali kalau harus ceramah itu ada istri saya atau anak saya. Karena mereka tahu aslinya saya. Jadi kalau ceramah nggak enak ya. Ada istri langsung wassalamualaikum ya kan gitu. Sebisa mungkin udah lah Bu, kamu di rumah nanti amplopnya ke kamu kok. Udah. Gitu. Gitu aja. Karena yang paling tahu ya istri dan anak-anak kita di rumah lah. Iya, alah, ayah begitu kenyaraannya. ya. Ya. Dan saya tidak malu ngomong begitu, apa adanya saja kan ya. Iya. Jadi bukan hanya tentang bicara etika, tapi meneladankan etika kepada keluarga kita. Bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, orang yang sama umurnya, orang yang lebih muda, orang yang lebih kuat, yang sama kuat, yang tidak lebih kuat dan seterusnya. Karena itu sebenarnya representasi dari penghormatan, pemuliaan kita kepada pencipta kita. Ya. Kalau tidak bisa berterima kasih, ya akan susah untuk bersyukur. Berterima kasih saja tidak. Ya. Kalau tidak pandai untuk minta tolong, 3 kata ajaib itu katanya. Minta tolong, ya bagaimana kita akan mudah berdoa meminta kepada Allah, kepada sesama manusia saja tidak. Kalau tidak pandai minta maaf, bagaimana kita akan pandai meminta ampun kepada Allah? Yang setara sederajat aja enggak, apalagi kepada yang lebih tinggi, yang maha tinggi. Maka paling baik dimulai dari etika, budi pekerti yang luhur. Ya. Ajarkan, tidak hanya bicarakan itu dengan istri dan anak-anak kita. Jadikan mereka tanpa banyak berteori sebagai representasi dari perwujudan dari kasih sayangnya Allah. Saya di dalam keluarga tidak buru-buru mengenalkan surga neraka. Ya. Yang lebih dulu saya kenalkan adalah tentang, kalau di keluarga kami ya, sifat Allah, ya. Baru kemudian asma Allah, baru kemudian af'alnya Allah kan. Sifat Allah itu yang bagaimana? Saya pernah ngobrol dengan seorang Gus, seorang kiai muda di Malang, Jawa Timur. Beliau mengatakan, Gus, kita ini harus mensifati sifat-sifat Allah yang Rahman, Rahim, kasih sayang. Mohon maaf, Rahman, Rahim itu bukan sifat Allah, Gus. Ini barangkali Bapak Ibu yang awam atau yang tidak belajar agama dengan mendalam perlu diketahui, Rahman, Rahim itu bukan sifat Allah. Rahman, Rahim itu asma Allah. Ya. Sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, seterusnya sampai mutakalliman. Ya. Belum terlambat belajar, tinggal minta tolong Abu Malu. Ini hanya saran ya. Saran. Mitigasinya gitu ya. Jadi Rahman Rahim itu bukan sifat Allah. Jadi jangan marah-marah kalau orang kok nggak Rahman Rahim ya. Orang kok tidak kasih sayang. Itu bukan sifat Allah. Itu asma Allah. Barangkali yang pernah dengar di radio waktu masih muda dulu atau tinggal di kampung, ada masjid atau radio itu menyiarkan wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu nama-nama Allah. Rahman Rahim itu nama Allah. Ya. Waktu saya jawab begitu si Gus ini kaget. Mohon maaf Gus, Rahman Rahim bukan sifat Allah. Ya, Rahman Rahim itu asma Allah. Waduh, saya pikir sifatnya Allah. Loh sampean kan Gus duwe pondok mosok ke roh, saya bilang gitu kan. Loh saya diajari kiai saya begitu. Ya berarti kiai sampean ikut salah juga, saya bilang gitu kan. Sifatnya Allah itu wujud, qidam, baqa. Seterusnya sampai 20. Ya. 20 ini plus 1. Tapi tidak disebut 21. Ya. 20 plus 1. Plus 1-nya itu jaiz. Jaiz itu sesuka-suka gue dong. Kan gue yang Tuhan, bukan lo. Ya. Suka-suka gue dong. Kan gue Tuhan. Gitu. Ya. Jadi umpamanya begini.
Ini ahli ma'rifat, ini ahli maksiat. Ini harusnya masuk surga, ini harusnya masuk neraka. Suka-suka gue dong, gue kan Tuhan. Lu neraka, Chandra Malik surga. Kita nggak bisa apa-apa, Pak. Ya, nggak bisa apa-apa. Maka jangan pernah merasa jerih payahmu, prestasimu, amal ibadahmu bisa menyelamatkanmu. Itu semata-mata rahmatnya Allah. Ya, kok bisa gitu? Itu nggak adil. Ya siapa bilang? Kan gue Tuhannya. Gue yang bikin rumus soal keadilan bukan lo. Ya, ini keadilan adil menurut gue, bukan menurut lo kan gitu. Susah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ya, maka penting sekali mitigasi, itu penting sekali. Kalau sudah kena jaisnya Allah mau apa? Ya, sak karep-karepe Gusti Allah, sak kerso-kersone Gusti Allah, semau-mau gue nya Tuhan. Maka Bapak Ibu kalau mau saya share, saya bagi ilmu berdoa, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Ya. Yang paling berbahaya itu Allah. Ya. Paling berbahaya. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan bahaya. Ya. Paling berbahaya karena Allah yang menciptakan bahaya. Allah juga yang melindungi kita dari bahaya. Allah yang mencegah bahaya. Allah yang melipat gandakan bahaya. Ya. Punya memiliki bahaya. Ya. Memiliki bahaya. Maka yang paling berbahaya adalah atau sang pembikinnya, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Ya. Karena engkaulah sebaik-baik pelindung dari segala mara bahaya. Ya. Kalau sudah ketemu jaisnya Allah, segala rumus gak kepake. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya rahmatku melampaui kemurkaanku. Ya. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi kalau masuk neraka terus Allah sebut itu rahmatku kepadamu, gimana? Belum tentu sanggup loh kita melihat kenyataan itu, ya. Ya. Belum tentu sanggup. Itu yang menjadikan kita terus-menerus mendekat dan semakin dekat kepada Allah ketika kita menyadari keberadaan Allah itu ternyata mutlak menentukan segala sesuatu. Ya, itu juga makna dari korban. Ya, mendekat. Ya. Jadi sekali lagi korban bukan semata-mata tentang menyembelih, tapi tentang bagaimana kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu terlalu mudah. Ya, jadi ibu, bapak-bapak nggak usah, waduh gimana caranya? Mendekatkan diri kepada Allah itu terlalu mudah. Belum lagi kita mendekat, Allah sudah lebih dekat dari Nadi, ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Jangan membayangkan, aduh gimana nanti, jangan. Ya, tenang saja, tenang. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah itu terlalu mudah. Belum lagi kita mendekat, Allah sudah lebih dekat dari urat leher. Menjauhkan diri kepada Allah itu terlalu susah. Jadi saya sering ngomong pada teman-teman yang merasa dia hidup di dunia gelap gitu. Ya saya sekarang mengingatkan kamu. Ya. Kurang jauh. Ya. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari Allah. Itu masih kurang jauh. Menjauhkan diri dari Allah itu terlalu susah. Tidak perlu Allah, semut aja bisa nemuin kamu. Ya. Tidak perlu Allah, nyamuk bisa nemuin kamu. Tidak perlu Allah, ajal bisa nemuin kamu. Masih terlalu susah menjauh dari Allah. Ya. Maka sadarilah betul bahwa innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersamaku. Allah sangat dekat. Maka aku harus sedikit-sedikit Allah. Sedikit-sedikit Allah. Harus Allah terus.
sebagai pihak pertama dan utama untuk aku sembah, ya, untuk aku mintai, sambat apapun, curhat apapun, curcol apapun, Allah. Ya, minta apapun, Allah. Bahkan sedikit-sedikit itu juga masih salah. Jangan sedikit-sedikit Allah, jangan. Tapi banyak-banyak Allah. Apapun libatkan Allah. Ya. Karena kita tidak akan pernah berhasil melepaskan diri dari Allah, tidak pernah berhasil memisahkan diri dari Allah. Kita tidak pernah terpisah dari Allah. Ya. Tapi Gus, ingat nggak Ibu dan Bapak salah satu pertemuan yang sangat berkesan sama Gus Chan ya, waktu itu yang membuat saya langsung sangat jatuh cinta lah ya sama beliau. Gus Chan pernah ngomong ini, mungkin dielaborasi sedikit Gus, disambung sedikit. Gus Chan pernah ngomong gini dan itu membuat sangat-sangat saya waktu itu berputar pikiran 180 derajat. Waktu itu kita lagi diskusi dan Gus Chan bicara gini, Kang, hal yang paling susah dalam hidup itu masuk neraka katanya. Itu susah banget lah. Sementara saya dari kecil dapat dogma dan doktrin dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Tapi malam itu waktu beliau sampaikan itu mengguncang sekali dengan statement bahwa hal yang paling sulit dalam hidup kita, dalam hidup saya adalah masuk neraka gitu. Nah Gus, saya pengen sedikit mengulang momen itu Gus, boleh disampaikan nggak apa sih yang membuat esensi susah banget masuk neraka gitu Gus? Allah itu maha baik. Allah maha baik. Bahkan Allah itu terlalu baik. Ya. Benar bahwa Allah menciptakan surga dan neraka. Iya. Bahwa tiap-tiap tempat itu surga ada penghuninya, neraka ada penghuninya. Tapi Kang, masuk neraka itu terlalu susah. Mengapa? Karena dosa manusia pertama sampai dosa manusia terakhir, jika kita memohonkan ampunan kepada Allah, maka niscaya diampuni seluruhnya. Dan itu sama sekali tidak mengurangi stok ampunan Allah. Ya, Allah menyampaikan bahwa rahmatnya melampaui kemurkaannya. Maka kalau neraka ini adalah wadah tempat untuk orang-orang yang dimurkai, memang benar disediakan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Allah sendiri yang berfirman, rahmatku melampaui kemurkaanku. Maka niscaya saya meyakini betul banyak sekali orang yang diampuni Allah, yang maha mengampuni itu, karena Allah sangat baik dan potensi masuk surga lebih besar daripada potensi masuk neraka. Jangan khawatir sama sekali. Jangan khawatir sama sekali. Ya. Apalagi saya sangat percaya bahwa saya orang baik dan saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya, maka kalau insya Allah saya didoakan sebagai ahli surga, walaupun saya nggak mau berangkat sekarang, ya, kapan-kapan aja. Ya. Semoga panjenengan juga semua ahli surga nanti kan gitu. Dan menciptakan harapan itu lebih baik daripada memelihara ketakutan. Takut itu penting, ya penting. Tapi kalau lelah dengan harapan, jangan pernah putus harapan. Satu ayatnya Allah yang saya ingat betul, kebetulan saya orang Jawa Pak. Firmannya Allah itu wala tai'asu mirrauhillah. Wala itu janganlah dan janganlah. Tai'asu itu menyerah, putus asa. Mirrauhillah, dari rahmatnya Allah. Jadi tai'asu itu putus asa. Saya nggak mau jadi tai'asu. Itu aja. Saya nggak belajar bahasa terlalu dake. Saya ingat tai'asu putus asa. Cok nggak teli, nggak gelem aku jadi tai'asu gitu. Ya. Nggak mau saya putus asa. Ya. Diingat baik-baik, wala tai'asu mirrauhillah. Dan janganlah tai'asu dari rahmatnya Allah. Saya nggak mau. Kalau sampean mau silahkan. Ya, saya nggak mau ya. Ya. Jadi teruslah takut boleh. Ya, tapi perihalalah harapan kepada Allah, keyakinan kepada Allah bahwa kita sekalinya diberi ingat oleh Allah, oh potensiku lebih pada ahli surga deh. Ya.
ahli surga deh. Walaupun banyak lupanya tapi diberi satu ingat itu sudah lebih dari cukup untuk bekal masuk surga. Dan Allah itu maha mengampuni segala dosa. Allah itu maha baik. Banyak hal yang sudah selesai bahkan oleh doa orang-orang tua kita. Ya, semoga itu menjadi awal yang baik. Kita nanti bikin pengajian di surga. Ya. Tapi tolong kopinya di depannya, jangan di belakang. Ya. Kalau di surga masa nggak bisa bilang gitu sama bidadari. Ya, kat malaikat dan gitu. Kat gitu ya. Oke Gus, sekali lagi tepuk tangan Ibu dan Bapak, terima kasih. Banyak hal yang saya rasa sore hari ini kita dapat mutiara-mutiara sufi gitu ya. Dan mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin final statementnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kurban itu adalah mendekat. Jadi kalau di surat 2237 itu ada kalimat bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi konteksnya adalah ketakwaan kita. Maka bukan gelarnya haji, bukan keberangkatannya, bukan masalah tawaf sa'i, tetapi bagaimana kita kemabruran itu terletak pada tadi disampaikan oleh Gus Chan. Kalimat yang menohok hari ini adalah kalau jaiznya Allah, kalau semaunya quote and quote-nya Allah terjadi, apa yang kita bisa lakukan? Maka pada akhirnya saya mau menutup dengan satu statement atau satu pemikiran dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau selalu mengatakan bahwa hidup ini selalu mulur mungkret, kata beliau. Hidup ini selalu berkembang, menciut. Ada kalanya lancar, ada kalanya seret. Dan sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, semiskin apapun kamu, hidup selalu sebentar senang, sebentar sedih. Sebentar senang, sebentar sedih, dan kita nggak bisa lepas dari esensi kehidupan yang selalu ada dualitas di dalamnya. Oleh karena itu saya rasa Ibu dan Bapak, puncak dari apa yang disampaikan Gus Chan adalah bagaimana kita selalu menerima realitas, bagaimana kita nggak berantem dengan kenyataan, karena yang selalu kita bahas ya Ibu Bapak, masalah hidup itu cuma satu, apa yang aku inginkan nggak kejadian. Jadi apapun yang kejadian, mari kita selalu terima dengan keikhlasan. Dan saya rasa puncak ibadah kita kepada Allah adalah menerima 100% apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saya rasa itu Ibu dan Bapak. Silakan Ibu. Tadi sudah diterangkan mengenai bahwa masuk neraka itu memang sulit sekali. Dan Tuhan itu Maha Pemurah. Tapi kan di Al-Quran ada dikatakan juga, terkecuali orang yang kafir, misalnya seperti Fir'aun. Bukankah begitu? Iya, iya. Oke. Ini sesi kedua. Gimana Gus? Injury time Gus. Nggak apa-apa. Ini soalnya menarik nih. Fir'aun. Kafir nih. Gini loh. Nama Fir'aun itu loh ada di Al-Quran. Nama Chandra Malik nggak ada. Hebat mana antara Fir'aun sama Chandra Malik? Nama Abu Lahab itu ada. Abu Marlo loh nggak ada. Al-Quran itu kitab suci. Kitab suci, maka yang di dalamnya adalah suci. Jangan menilai. Gitu. Jangan menilai. Biarkanlah para penceramah berceramah dan menanggung dosanya gitu ya. Kita jangan menilai. Karena terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Dan walaupun kita membelinya dengan belajar seumur hidup, tetap kita tidak mampu membayar seluruh pengetahuan. Ya. Maka Fir'aun jelas-jelas ada di Quran. Quran itu kitab suci. Segala sesuatu yang di dalam kitab suci adalah suci. Sodaqallahul adzim. Ya. Setidaknya kita bisa belajar dari upaya Fir'aun menyekutukan Allah. Saya menyebutnya upaya, karena mana ada orang yang berhasil, mana ada siapapun yang berhasil menyekutukan Allah. Ya. Ada yang bisa menyekutukan Allah? Tidak bisa. Tidak bisa. Allah sendiri mengatakan la syarikalak. Nah ini Allahumma labbaik ya. Belum pernah. Ya pernah lihat di TV. Oh ya oke. Ya, pernah lihat di TV. Ya. Oh, ini udah pernah. La syarikalak gitu. Tidak ada sekutu. Maka segala sesuatu upaya menyekutukan Allah gagal. Maka di mana keberhasilan Fir'aun? Ya, musyrik, murtad, kafir, ya.
munafik dan lain sebagainya. Ya kita doakan semoga kita dan tiap-tiap yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang kita pernah jumpa, semuanya diselamatkan oleh Allah. Nah, gitu. Saya belum berangkat haji, kenapa saya masih mikir, kenapa orang pulang haji disebut Pak Haji, pulang sholat kok nggak disebut Pak Sholat ya? Ya, setelah puasa Ramadan kenapa nggak disebut Pak Puasa ya? Saya kurban berkali-kali, kenapa nggak disebut Pak Kurban gitu? Kalau bisa kan bisa ya, kita mulai populerkan ya. Jadi selesai sholat dari masjid disebut Pak Sholat. Bukan hanya Pak Haji ya. Bukan hanya Pak Haji. Ya. Satu penutup saya ya, tentang neraka. Saya ingat betul dan sangat tergetar hati saya ketika saya sowan kepada Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri di Rembang, dan beliau menceritakan doa seorang sufi yang saya demi Allah demi Rasulullah tidak berani berdoa dengan doa itu. Ya, sufi itu berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke neraka. Ya Allah, masukkanlah aku ke neraka dan gembungkanlah badanku sebesar-besarnya hingga memenuhi neraka, hingga tidak ada satupun selain aku yang engkau masukkan neraka. Cukup aku saja yang merasakan derita siksa neraka. Selain itu aku tidak tega. Itu baru manusia loh, apalagi yang menciptakan manusia itu loh. Ya, bahwa Allah menyediakan, iya, tapi saya memilih berprasangka baik bahwa Allah Maha baik. Jadi semoga Allah ampuni dosa-dosa kita bebaskan, Allah bebaskan kita dari api neraka, kita kumpul lagi nanti di surga, kita ya panen segala sesuatu yang sudah kita tanam, dan semoga kita diselamatkan dari hal-hal mara bahaya yang menjadi kemurkaan Allah, dan rahmatnya saja yang menyukupi kita. Amin. Begitu, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan Ibu dan Bapak. Terima kasih. Senantiasa apa yang kita pelajari. Gus Chan matur suwun sangat, sekali lagi Gus, sehat-sehat Gus. Semoga tidak lelah untuk memberikan pengajaran. Dan mungkin penutup, Fir'aun jadi ingat cerita gini. Ibu Bapak, kalau ada Musa dan Fir'aun, yang kita sebut baik Musa atau Fir'aun? Musa, karena ibu bapak pro-nya sama Musa masalahnya. Betul nggak? Ini urusan adalah pro dan kontra. Nah, yang menarik kalau kita bicara tentang kafir, kafir itu adalah ketertutupan, salah satunya adalah ketertutupan terhadap realitas yang terjadi. Gitu ya. Jadi kafir nggak ada urusan sama agama, suku, bangsa, bukan itu poinnya. Nah, tapi saya ingin menutup juga terakhir, yang super terakhir ini. Ketika seseorang membaca kisah Fir'aun di dalam Al-Quran, sehingga seseorang ini memiliki kewaspadaan hidupnya tidak ingin seperti Fir'aun. Sehingga ketika dia tidak ingin seperti Fir'aun, maka atas dasar inspirasi Fir'aun dia berbuat kebaikan dan dia mati masuk surga. Yang membuat dia masuk surga siapa Bu Pak? Nah. Ingat cerita maling tadi ya. Gak perlu cerita Fir'aun, maling tadi. Sip ya. Jadi dikotomis, dualitas selalu ada. Tetapi begitu kita melihat semuanya selalu ada paradoks, maka semuanya selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Hatur nuhun, kita akhiri dengan hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hatur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu dan bapak. Kalau gitu, kalau tadi saya penutupnya doa, ini Gus Chan yang berdoa lebih dekat biasanya Bu. Monggo. Ulang tahun dan pernikahan. Oh, dekat mati, dekat apa?
Ulang tahun Bu Naning? Bu Nani, Oh iya. sama ulang tahun pernikahan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ayatan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha menghidupkan, mematikan dan menghidupkan kembali. Engkaulah yang menghembuskan ruh ke dalam tubuh sehingga sempurnalah segala kejadian. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, telah memberi hidup kepada kami, telah mensehatkan kami sehat walafiat, telah memanjangkan urusan kami, telah memanjangkan usia kami, telah memanjangkan rezeki kami, telah memanjangkan kesempatan kami beribadah, menyembah dan meminta hanya kepadamu. Terimalah ya Allah permohonan ampun kami ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa kami, terus meneruslah berikan kepada kami karuniamu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Terima kasih ya Allah telah memberi umur yang berkecukupan, berkelimpahan sehingga kami bisa terus menerus beribadah kepadamu, memperbaiki diri kami, dan berilah kepada kami kelak husnul khatimah. Terima kasih ya Allah telah memperpanjang usia pernikahan kami sehingga kami terus menerus mendapatkan kesempatan untuk bersama anak dan istri kami, anak dan suami kami, dengan keluarga kami, berkesempatan untuk mempertahankan diri dari segala godaan yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat, lindungilah kami di dunia dan di akhirat, kumpulkanlah kami tidak hanya di rumah ini namun kelak di rumah yang sejati, yaitu yang surga yang berada dekat di sisimu. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang Engkau cintai. Kami saling mencintai satu sama lain ya Allah, maka kumpulkanlah kami. Sayangilah kami ya Allah bersama orang-orang yang Engkau sayangi. Kami saling menyayangi satu sama lain ya Allah, maka kumpulkanlah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta. Kami berharap penuh kepadamu ya Allah, Engkau kabulkan segala permintaan kami. Tiada tempat lain, tiada Tuhan lain yang kami sembah dan kami mintai kecuali hanya Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuhun, terima kasih.